dengan saya Husna Nabila, mahasiswa semester 7 Pendidikan Geografi Universitas Samudra Langsa. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya yang kemarin, yaitu mengenai jenis-jenis iklim. Sebelumnya, untuk mengingat apa-apa saja jenis-jenis iklim, saya akan menuliskan di sini terlebih dahulu apa-apa saja ya. Apa-apa saja itu jenis-jenis iklim. Nah, baik, ya, ini yang saya tuliskan yaitu jenis-jenis iklim. Yang pertama yaitu iklim matahari, selanjutnya iklim Pisces, iklim Köppen, iklim Junghun, serta iklim Smith dan Ferguson. Baik, yang di sini ada iklim Smith. Nah, telah saya tuliskan apa-apa saja jenis-jenis iklim dan telah saya sebutkan juga, saatnya sekarang akan saya jelaskan mengenai pembagian jenis-jenis iklim tersebut yang nantinya akan saya tampilkan di layar laptop saya dan akan saya jelaskan juga. Baik, yang pertama yaitu adalah iklim matahari. Nah, iklim matahari ini merupakan salah satu jenis dari iklim dasar. Dasar perhitungannya dalam melakukan pembagian iklim matahari ini adalah kedudukan dan pergeseran semu matahari yang mempengaruhi banyaknya sinar matahari yang dipengaruhi oleh bumi. Nah, karena matahari selalu bergerak di antara lintang, maka terjadilah perbedaan penyinaran di bumi. Berikut merupakan beberapa pembagian iklim berdasarkan letak lintangnya. Yang pertama yaitu terdapat iklim tropis, kemudian iklim subtropis, yang kemudian iklim sedang dan iklim kutub. Iklim tropis merupakan iklim yang menyinari di daerah yang berada di wilayah 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan. Nah, Indonesia secara astronomis mempunyai letak astronomis yang berada di wilayah ini. Nah, pada iklim tropis ini dia terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, kedua musim ini terjadi secara 6 bulan, yaitu secara bergantian. Nah, selanjutnya yaitu terdapat iklim subtropis. Nah, iklim subtropis ini merupakan iklim yang berada di wilayah yang mempunyai letak lintang antara 23,5 derajat lintang utara hingga 40 derajat lintang utara dan antara 23,5 derajat lintang selatan hingga 40 derajat lintang selatan. Nah, pada iklim subtropis ini dia berbeda dengan iklim tropis. Jika iklim tropis tadi memiliki dua musim, iklim subtropis ini dia memiliki lebih banyak musim, yaitu memiliki 4 musim. Di antaranya yang pertama yaitu terdapat musim panas, kemudian musim kemarau, kemudian musim dingin dan musim semi. Nah, 4 musim inilah terdapat pada iklim subtropis. Selanjutnya yaitu terdapat iklim sedang. Nah, iklim sedang ini merupakan iklim yang dimiliki oleh wilayah yang berada di garis lintang antara 40 derajat lintang utara hingga 66,5 derajat lintang utara
dan 40 derajat lintang selatan hingga 66,5 derajat lintang selatan. Nah, iklim sedang ini menerima sinar matahari yang lebih sedikit daripada tropis maupun subtropis. Nah, jadi pada iklim sedang ini dia menerima sinar mataharinya lebih sedikit dari iklim tropis dan iklim dan iklim subtropis. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah iklim kutub. Nah, iklim kutub ini merupakan iklim yang dimiliki oleh daerah kutub dengan letak garis lintang antara 66,5 derajat lintang utara hingga 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan hingga 90 derajat lintang selatan. Nah, pada iklim kutub ini hanya dimiliki oleh daerah kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, pada iklim kutub ini dia daerahnya itu dikelilingi oleh banyaknya salju dan es. Jenis iklim yang kedua yaitu adalah iklim Pisces. Nah, iklim Pisces ini merupakan iklim yang pembagiannya didasarkan pada kenyataan atau kondisi yang sebenarnya pada suatu daerah yang disebabkan oleh lingkungan alamnya. Nah, iklim Pisces ini juga dibagi beberapa jenis iklim, yaitu diantaranya iklim maritim, iklim kontinental, iklim dataran tinggi, iklim gunung, dan iklim musim. Nah, pada iklim Pisces ini yang pertama yaitu terdapat iklim maritim. Nah, iklim maritim ini merupakan iklim yang dimiliki daerah-daerah yang berada di daerah sekitar laut. Nah, jadi iklim maritim ini dia berada di daerah sekitar laut atau memiliki banyak wilayah laut. Jadi pada iklim maritim ini dia terdapat di wilayah laut. Nah, iklim laut sangat dipengaruhi oleh keberadaan angin laut, sehingga suhu udara yang ada di daerah yang mempunyai iklim ini tergantung pada kondisi laut. Jadi iklim maritim ini dia dibawa oleh angin laut dan dianya itu tadi tergantung pada kondisi laut tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat iklim kontinental atau sama dengan iklim darat. Nah, iklim kontinental ini yaitu iklim darat, dianya ini tadi kebalikan dari iklim laut. Jadi iklim darat ini tadi kebalikan dari iklim laut, yaitu dianya ini tadi mempunyai daerah-daerah yang berada di wilayah yang jauh dari wilayah laut. Nah, iklim ini juga dipengaruhi oleh keadaan yang ada di darat. Jadi iklim darat ini dianya itu terdapat di wilayah darat dan dipengaruhi oleh keadaan yang ada di darat. Selanjutnya yaitu iklim dataran tinggi. Nah, sesuai namanya, dataran tinggi ini mempunyai udara yang lebih dingin dan juga tekanan udara yang lebih rendah dari iklim biasanya. Nah, iklim dataran tinggi ini mempunyai udara yang dingin, akibatnya tidak semua jenis tanaman dapat hidup di daerah ini. Jadi pada iklim dataran tinggi ini dia akan mempunyai udara yang sangat dingin. Jadi tidak semua jenis tanaman itu tadi dapat tumbuh di wilayah iklim dataran tinggi ini. Hanya tanaman-tanaman tertentu saja yang dapat tumbuh di wilayah iklim dataran tinggi. Masuk kita ke selanjutnya yaitu ada iklim gunung. Nah, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata gunung. Apa itu iklim gunung? Iklim gunung juga mempunyai suhu yang dingin, tidak jauh beda seperti iklim dataran tinggi tadi, serta tekanan udara yang lebih rendah. Nah, hanya saja iklim pegunungan ini berada di ketinggian yang lebih tinggi daripada dataran tinggi. Jadi, apa perbedaannya iklim dataran tinggi dengan iklim gunung? Perbedaannya yaitu iklim gunung ini memiliki daerah yang lebih tinggi daripada iklim dataran tinggi yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah iklim musim atau muson. Nah, iklim yang selanjutnya adalah iklim musim atau iklim muson. Iklim ini merupakan iklim yang sesuai dengan musim. Nah, jadi iklim musim ini dia sesuai dengan musim.
Misalkan datang musim panas, dia mengikuti musim panas. Ketika musim dingin ataupun ketika musim hujan, musim kemarau, dia mengikuti musim tersebut. Jadi pada dasarnya iklim musim ini yaitu dia bergantung ataupun mengikuti pada iklim suatu daerah tersebut. Selanjutnya yaitu iklim Köppen. Nah, iklim Köppen. Apa itu iklim Köppen? Nah, iklim Köppen ini yaitu Köppen ini berasal dari nama ini. Nama mengklarifikasikan iklim ini yaitu Mir Köppen. Dianya ini mengklarifikasi daerah iklim berdasarkan rata-rata curah hujan dan temperatur, baik bulanan maupun tahunan. Nah, hal itu disebabkan oleh curah hujan dan temperatur yang merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan di permukaan bumi. Jadi iklim Köppen ini dia dilihat dari curah hujan yang jatuh ke bumi yang berpengaruh terhadap kehidupan yang berada di permukaan bumi. Nah, iklim Köppen ini terbagi atas iklim A, iklim B, iklim C, iklim D, dan iklim E. Nah, untuk membedakan ciri-ciri temperatur dan hujan Köppen menggunakan simbol huruf besar dan huruf kecil. Jadi di sini telah terdapat simbol huruf besar dan simbol huruf kecil. Simbol huruf besarnya yaitu terdapat iklim yaitu A, B, C, D. Yang ini yaitu yang A yaitu iklim tropis, yang B yaitu iklim kering, yang C yaitu iklim sedang, yang D iklim dingin, dan yang E yaitu iklim kutub. Nah, apa perbedaan simbol huruf besar dan huruf kecil ini? Pada simbol huruf besar ini dia ditunjukkan untuk pembagian daerah iklim berdasarkan temperatur bulan terdingin atau terpanas. Nah, sedangkan pada simbol huruf kecil yaitu F, S, W, dan M, yang mana F sama dengan selalu basah, S sama dengan bulan kering, W sama dengan bulan kering, dan M sama dengan hujan cukup. Nah, jadi simbol huruf kecil ini tadi ditunjukkan untuk membedakan tipe ciri-ciri hujan di setiap daerah iklim. Selanjutnya yaitu iklim Köppen. Nah, pada iklim Köppen ini yaitu yang terutama iklim A, yaitu dia daerah hujan tropis, yaitu daerah yang mempunyai temperatur bulan terdingin lebih dari 18 derajat Celcius. Nah, iklim tersebut dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama hutan hujan tropika, musim tropika, dan sapana. Ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya yaitu yang iklim B, yaitu iklim B ini adalah daerah iklim kering atau subtropik. Dia ini tadi mempunyai tingkat evaporasi atau penguapan yang tinggi daripada curah hujan. Nah, tanaman tertentu yang dapat hidup di iklim B ini yaitu adalah kaktus. Kenapa kaktus? Karena di iklim tersebut terdapat gurun. Nah, tanaman yang dapat tumbuh di gurun ini adalah tanaman kaktus. Nah, iklim tersebut dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu iklim stepa dan iklim padang pasir. Nih dia. Iklim stepa yaitu ini, dan iklim padang pasir yaitu ini. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke iklim C. Nah, iklim C ini tadi termasuk ke dalam iklim sedang. Nah, apa itu iklim sedang? Nah, iklim sedang ini dianya itu menunjukkan suhu udara rata-rata bulan terdinginnya yaitu sama dengan dianya ini tadi kurang 3 sampai 18 derajat Celcius, dan terpanasnya yaitu kurang 10 derajat Celcius. Nah, iklim ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu iklim sedang dengan musim panas yang kering, selanjutnya yaitu iklim sedang dengan musim dingin yang kering, dan iklim sedang dengan lembah. Ini adalah contoh gambar-gambar dari contoh iklim tersebut.
Nah, selanjutnya yaitu iklim D. Nah, iklim D ini yaitu termasuk iklim dingin. Nah, daerah yang termasuk iklim dingin ini mempunyai temperatur rata-rata bulan terdinginnya yaitu kurang dari 3 derajat Celcius. Dan temperatur rata-rata bulan terpanasnya yaitu lebih dari 10 derajat Celcius. Nah, iklim ini dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu 2 tipe. Di antaranya iklim dingin dengan musim dingin yang kering dan iklim dingin tanpa periode siang. Nah, gambar ini termasuk ke dalam ini contoh dari iklim tersebut. Selanjutnya yaitu iklim E. Nah, iklim E ini termasuk ke dalam iklim kutub. Nah, daerah yang termasuk iklim kutub ini mempunyai rata-rata temperatur bulan terpanasnya kurang dari 10 derajat Celcius. Jadi pada iklim kutub ini dia mempunyai temperatur bulannya ini kurang dari 10 derajat Celcius. Selanjutnya ini pada iklim E ataupun iklim kutub ini dia terbagi menjadi 2 tipe iklim, yaitu yang pertama yaitu iklim tundra dan iklim es salju abadi. Ini gambar ini yaitu termasuk iklim tundra dan gambar ini yaitu termasuk ke dalam iklim es salju abadi. Nah, selanjutnya yaitu adalah iklim Junghun. Nah, Franz Wilhelm Junghun, seorang kebangsaan Jerman, mengklarifikasikan iklim di Indonesia berdasarkan ketinggian dan jenis vegetasi yang tumbuh di daerah tersebut. Jadi si Junghun ini tadi dia mengklarifikasikan iklim di Indonesia itu tadi berdasarkan ketinggian dan jenis vegetasi yang tumbuh di daerah tersebut. Maksudnya di daerah tersebut itu di daerah iklim Junghun ini. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu adalah iklim Smith dan Ferguson. Nah, Smith-Ferguson ini dia mengklarifikasikan iklim berdasarkan ukuran bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Nah, kriteria tersebut mengacu pada jumlah curah hujan yang diterima di setiap daerah. Lalu kriteria yang digunakan untuk menentukan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering ini adalah sebagai berikut, yaitu bulan basah atau BB sama dengan jumlah curah hujan lebih dari 100 mm per bulan. Lalu bulan lembab atau BL, yaitu jumlah curah hujan antara 60 sampai 100 mm per bulan. Dan yang terakhir yaitu adalah bulan kering atau BK, yaitu jumlah curah hujan kurang dari 60 mm per bulan. Jadi semakin rendah jumlah curah hujan itu tadi dia disebut dengan bulan kering. Bulan keringnya itu curah hujannya sedikit hanya 60 mm. Bulan lembab yaitu curah hujannya sedang antara 60 sampai 100 mm. Sedangkan bulan basah yaitu curah hujannya lebih dari 100 mm. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai jenis-jenis iklim. Lebih kurang saya mohon maaf. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.